Bapak nih, apakah Bapak takut sama virus tersebut? Kalau saya sih ya dikatakan itu istilahnya sifatnya personal ya. Iya. Kalau saya mah prinsipnya kalau saya punya guru jangan takut sama yang begituan ya, takut sama yang Maha Kuasa kamu kata ya. Gitu aja saya prinsipnya. Yang penting kan syariatnya saya jaga kesehatan. Kalau memang istilahnya disuruh cuci tangan, pokoknya serba steril lah ibaratnya gitu. Itu aja sih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku. Nah, kali ini aku pengen tahu bagaimana pendapat orang-orang sekitar sini tentang virus corona ini. Nah, tujuan aku membuat video ini, aku hanya pengen tahu pendapat orang-orang sekitar sini dan apa antisipasi mereka terhadap virus ini. Simak video ini sampai selesai supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam video ini. Semoga yang nonton video ini dalam keadaan sehat semuanya, baik fisik maupun hati, dan dalam lindungan yang Maha Kuasa pastinya. Nggak takut sama virus tersebut? Nggak takut, karena saya ini walaupun begini juga ya hanya meminta sama Allah, beribadah juga. Ya intinya kita itu beribadah aja, percaya sama Allah gitu. Segala sesuatu kan udah ada dalam Al-Quran itu. Udah Allah ciptakan, mau itu penyakit, mati, hidup, semua itu udah diatur sama Allah itu. Nggak ada yang perlu ditakutin, mati sekarang sama besok sama aja. Bagi saya. Iya. Kalau menurut Bapak Palen takut nggak sama virus tersebut? Ya sebenarnya sih takut ya. Cuman kalau kayak kita pencarian uangnya ada di online, mau gimana lagi? Kalau kita nggak kerja, kita nggak makan. Jadi ya gimana caranya ya kita harus bisa menjaga diri dengan arti sebelum makan kita harus cuci tangan dengan apa gitu kan, atau pakai tisu basah. Terus sesudah makan pun juga begitu. Kalau di saat lagi dapat orderan ya mungkin kita tutup pakai masker, jadi biar benar-benar mengamankan. Tapi untuk para supir taksi kalau dapat penumpang yang gimana biar mobilnya terisolasi, ya kalau bisa menyediakan yang namanya tisu basah untuk mengelapi bangku di saat penumpang sudah turun. Jadi di saat ada penumpang itu jadi benar-benar di dalam mobil terlindungi gitu. Nih, kalau menurut Bapak ini gimana nih jawabannya? Oh, kalau kita sih masalah virus corona ya. Ya. Itu sih yang terpenting mah jangan sampai kena ya. Gitu. Yang penting kita bisa mencegah lah dari virus corona itu. Nah, dari apa? Dari pola makan kita gitu. Pakai masker, kalau misalnya kita bersalaman dengan orang juga pakai cuci tangan gitu. Biar kita nggak kena virus itu. Oke. Iya. Jadi Bapak nggak takut sama virus tersebut? Enggak sih, nggak begitu takut. Karena penyakit kan itu Allah juga yang ngasih. Itu juga cobaan juga, mungkin peringatan buat kita gitu. Buat umat manusia biar lebih inget gitu. Oke. Soalnya kan sekarang kata pemerintah kan gini bang, kita nggak boleh lah di rumah aja gitu kan. Sekarang kan banyak tuh. Menurut abang gimana itu pendapat abang? Ya saya sih kurang setuju, karena kenapa? Bila mana kita nggak keluar dari rumah, siapa yang kasih makan di rumah? Yang kita takutin itu nggak ada beras di rumah, intinya itu. Gitu. Kalau memang takut dengan penyakit itu, yang paling banyak kena penyakit itu pemulung, orang kerja bangunan, orang kerja di shop, karena mereka penuh dengan lumpur, gitu kan? Megang apa aja, apa yang kita takutin, ya kan? Itu kalau saya pribadi. Gitu. Menurut abang kan kayak gitu. Apa antisipasi Bapak terhadap virus ini, Pak? Ya, antisipasinya yang paling ya jaga pola makan sama istirahat, itu aja sih. Itu aja ya, Pak. Ya tip yang kedua ya berdoa aja sama yang Maha Kuasa, serahin sama yang Maha Kuasa, gitu aja. Oke. Iya sih. Menurut abang nih, pemerintah sekarang menangani virus tersebut gimana bang? Kalau mencegah ya memang kita harus menjaga itu wajar, itu memang juga wajib. Pemerintah juga ya melakukan ya hal-hal yang baik lah untuk masyarakatnya gitu kan. Cuman ya kita nggak tahu soal bagaimana caranya pemerintah itu mengurus penyakit ini, ya sebalau alam. Kalau saya hanya bisa bilang kembali kepada Allah aja. Kita sama-sama minta berdoa agar penyakit ini cepat berlalu gitu loh. Ya, intinya ya jangan lupa beribadah. Kalau kita terus di rumah nggak ada beras, ya mau makan apa? Kita mati juga nggak makan kan? Nah intinya nggak usah takut dengan penyakit.
percayalah sama Allah itu yang ngatur semua sesuatu di bumi ini, ya semua atas izin Allah, nggak usah takut. Jadi intinya masalah penyakit ini jangan lupa beribadah, jangan karena penyakit ini kita nggak beribadah, nggak boleh. Orang kalau musim kemarau panjang aja kita minta kok sama Allah agar hujan itu turun, buktinya hujan turun. Kenapa kita nggak minta sama Allah tentang penyakit ini agar hilang? Intinya begitu kalau saya pribadi tapi ya. Kalau menurut Bapak nih sekarang nih, kan pemerintah sekarang kan nggak boleh tuh kita ngumpul, diwajibkan di rumah aja, disuruh di rumah aja gitu Pak. Menurut Bapak itu gimana Pak? Itu atau gimana Pak? Ya istilahnya kan kalau dikatakan kalau memang istilahnya itu kan istilahnya antisipasi ya. Iya. Harus di rumah aja. Nah sekarang kita mikirin buat pemasukannya sehari-hari. Nah gitu pemerintah mikirin nggak ke situnya? Iya sih. Ya gitu istilahnya kita mah ya istilahnya pada dasarnya ya kita berdoa, banyak-banyak berdoa aja lah, mungkin ini peringatan gitu aja sih kalau pribadi saya mah. Kan gini Bang, kan kemarin tuh sholat Jumat nggak boleh, terus sekolah diliburkan ya. Terus pabrik tapi masih kerja tuh. Nah, itu gimana itulah. Bang? Menurut Abang? Ya gimana kalau itu? saya nggak bisa jelasin ke situ. Ya kita pakai akal sehat kita aja gitu loh. Kenapa masjid ditutup? Nggak boleh sholat berjamaah gitu kan? Iya. Sementara pabrik-pabrik yang segitu tempatnya tertutup, terus dengan bahan kimia, campur bahan kimia juga. Sedangkan kita sholat kan ngambil air wudhu, apa bedanya? Nggak ada kan? Nah cuman kalau saya nggak bisa jelasin ke situ. Intinya ya kita sama-sama minta sama Allah aja agar virus ini cepat berlalu gitu. Jangan sampai kita nggak ibadah karena ini, takut bersalaman. Lah kapan lagi kita bersilaturahmi? Iya. Kalau masalah hidup dan mati itu mati sekarang sama besok sama aja, kita bawa mati kok. Kemana-mana mati kok, cuman kita nggak tahu kapan dan di mana, itu aja perbedaannya. Itu kalau saya pribadi tapi. Menurut Bapak, antisipasi Bapak saat ini apa aja Pak? Bapak paling dulu. Ya kalau kita sih mungkin berdiam di rumah ya, daripada jalan-jalan begini ya. Kalau kita sih karena kerjanya online ya mau nggak mau ya kita harus nongkrong, kita cari uang buat bayar angsuran mobil gitu loh. Ya mungkin isolasinya ya mending di rumah, tidur nyantai gitu kan, ada yang transfer uang gitu kan. Pengennya sih seperti itu, cuman semua itu hanya pandangan palsu. Oke, makasih Pak. Ini dengan Bapak Edi gimana ya jawabannya? Ya, kalau kita sih untuk mengatasi virus corona ya, yang penting jangan berkumpul banyak orang gitu. Karena dari situ tuh perkumpulan banyak orang itu nanti ada yang terkena virus. Nah kita nggak tahu dia datang jabat tangan gitu ya, terkena itu. Makanya kita menghindari lah dari kumpulan orang banyak, terus juga pakai masker kalau mau keluar misalnya. Kalau mau keluar tuh sepentingnya aja gitu, jangan keluar kalau nggak penting nggak usah keluar gitu. Pesan dan kesannya buat orang di luar sana gitu loh. Ya pesan saya sih cuma satu, nggak usah takut berlebihan tentang virus ini. Semua virus, kita kan orang yang punya agama, yang punya keyakinan. Kalau saya orang Islam lebih yakin kepada Allah, nggak percaya dengan virus apapun bentuk penyakit. Buktinya rumah sakit, kalau memang rumah sakit itu hebat, kok buktinya banyak kok orang dibawa ke rumah sakit meninggal, berarti semua atas izin Allah kan. Bukan berarti kita bawa ke rumah sakit dia jamin sembuh, enggak. Kembali kepada diri kita masing-masing, yakin kepada Allah. Penyakit itu dibuat sama Allah, Allah juga yang akan mengangkatnya nanti gitu. Mintalah sama Allah, sama Tuhan kita masing-masing gitu. Kalau saya orang Islam ya lebih ke situ. Pesan dan kesannya buat orang yang di luar sana ya Pak? Ya yang untuk di luar sana ya istilahnya kalau memang istilahnya untuk aktivitas ya jaga-jaga kesehatan lah, istilahnya sistem imunnya dijaga, itu aja sih. Yang terakhir nih, pesan buat orang di luar sana Pak yang mungkin takut atau bagaimana Pak pesannya? Ya pesannya kita sih agar tidak terjangkit virus corona ya. Yang pertama jaga pola makan. Kalau misalnya udah terdeteksi virus corona gitu, nah langsung ke dokter konsultasi. Jangan kita terjangkit malah kita masih berbaur dengan orang banyak, nanti kena semua gitu. Oke. Iya. Terus kalau misalnya kita berjabat tangan dengan orang kena virus corona ya cuci tangan gitu. Jangan sampai kita juga kena gitu. Iya. Itu aja, Pak. Iya. Nah, pesannya Pak.
Kalau kesan pesan dari saya untuk orang-orang di luar sana atau yang seperti saya seperti ini, ya mungkin lebih baik dari kalian jaga diri baik-baik. Satu dari faktor makanan, terus faktor istirahat, itu yang mesti benar-benar kalian perlihatkan, karena penyakit corona itu sebenarnya gampang untuk penularan. Dalam arti kalau kita dari kurang istirahat aja udah bisa menimbulkan rasa sakit, atau kita pasti bakal kena virus apa, atau kita pasti bakal nggak enak badan. Dan corona itu di saat kita sedang sakit malah dia lebih cepat itunya gitu loh. Makanya untuk kalian semua, kalau misalkan kalian emang biar tidak terkena virus corona, satu, jaga diri baik-baik, terus faktor makanan juga dijaga, terus untuk waktu istirahat yang cukup. Di saat kalian udah bersalaman atau jabat tangan dengan orang lain, kalian kalau bisa langsung yang namanya cuci tangan dengan menggunakan cairan yang mungkin ada di Indomaret atau Alfamart ya. Biar kalian bebas dari yang namanya penyakit corona. Sebenarnya di Jakarta saja sudah sampai 500 orang untuk saat ini yang sudah terkena virus corona. Tinggal kita di sini yang bisa menjaga diri dengan baik-baik, yaitu banyak istirahat, terus jaga pola makanan, jaga kesehatan, itu lebih penting. Cukup sekian.